aku join sama sekte sesat yang mana di sekte sesat itu menjanjikan kasih sayang. Aku diizinkan masuk ke ruangannya si Maha Guru ini. Ruangannya itu, ruangannya tuh gelap Kak, gelap. Itu tempat, pokoknya maaf nih ya, seks bebas. Wow. Pokoknya semua yang busuk-busuk itu semua terjadi di ruangan itu. Setiap kali mamaku gebukin aku tuh selalu hitung. Kalau dia miss pukul 1 kali, aku pasti mikir dalam hati, kok hari ini dia mukulnya lebih sedikit ya, misalnya kayak gitu. Wow. Tapi kepahitan itu numpuk di aku, sampai yang ada tuh aku mikir, someday aku pasti bisa bales nih ke mamaku gitu. Jadi mamaku tidur di kamarnya, aku balik ke kamar aku pakai jubah hitam aku, pakai pentagram aku seperti biasa, aku ngelakuin lebih kenceng deh malam itu karena aku kan mau bunuh mamaku kan. Halo Kalea, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Nice to meet you in person ya. Sama-sama, Dan Kak. happy banget Kalea bisa ada di tempat ini buat sharing Senang sekali. ceritanya bagaimana Yesus mengubahkan hidup Kalea. Oh yes. Thank you so much. Sibuk apa sih sekarang di tengah kesibukannya? Aku masih tetap Bisa aktif kesini gitu? nari, tetap aktif nari. Narinya di mana biasanya Kak? Aku lama di Agnesmo dari 2002 sampai 2019. Wow. Terus aku resign karena kecapean. Jadwalnya padat banget tuh ya jadwalnya. Iya, Waduh. gitu. Begitu aku udah membaik sembuh, aku aktif nari lagi dan Agnes lihat aku aktif lagi, terus dia DM aku, dia bilang gini, kamu happy banget ketika kamu nari Lea. Yes I am. Yaudah kamu nari aja, nggak usah ngurusin aku lagi. Gitu. Aku nari lagi akhirnya Kak. Tapi memang dari dulu passionnya ada di nari ya? Passion aku di nari. Kedua orang tua aku kebetulan seniman. Wow. Papa musisi, mamaku penari dan anaknya tada. Jadi kayak gini. Nurun ya darahnya. Nurun ke anaknya. Gitu. Tapi dengar-dengar nih perjalanan panjang menjadi seorang Lea yang sekarang yang bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus ke siapapun, random people. Yes. Seorang Lea yang bisa bisa hidupnya dibebaskan, bahkan bisa melakukan apa yang dia sukai, nari. Itu melewati perjalanan hidup yang panjang. Prosesnya panjang Kak. Gitu. Dan ini aku pengen denger sih, maksudnya apa aja yang pernah dilewati, masa lalu yang seperti apa yang dipulihkan, yang ditebus oleh Tuhan dalam hidup Kalea. Prosesnya ya, kalau otak manusia pasti nggak masuk akal, gitu kayak kok bisa ya gitu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya, Amin. Kak. Dan awalnya itu sebelum aku jadi anak Tuhan Yesus, gitu, aku benci sama Tuhan Yesus. Nah kenapa tuh? Gitu, karena keluarga aku, mama papa aku kebetulan pada saat itu rumah tangganya tidak harmonis. Gitu. Jadi aku anak korban rumah tangga yang berantakan kalau bahasanya gitu ya. Iya. Gitu. Dan aku tidak dapat kasih sayang yang cukup dari orang tuaku karena mereka dua-duanya sibuk. Jadi aku juga jadi kayak samsak Kak di rumah. Mamaku kebetulan kan guru karate. Jadi kalau berantem sama papa, itu kalau papa berangkat kerja, kakak-kakakku sibuk kegiatan di luar, aku si bungsu kan tinggal di rumah sendiri tuh. Wah, bambuk-bambuk pasti kena. Pelampiasan ya? Pelampiasannya Mama. Oh jadi selain Mama seorang penari, beliau juga seorang guru karate? Guru karate. Wow. Senpai juga dia. Gitu. Jadi kepahitan aku Kak. Ada rasa sakit hati melihat kedua orang tua yang sering bertengkar. Iya. Ya, dan bahkan menjadi pelampiasan dari pertengkaran orang tua tersebut. Iya, jadi gambaran kasih sayang cinta itu nggak ada. Gitu. Sama sekali. Nggak ada. Gitu. Sedikit pun kayak maksudnya bagaimana seorang ibu atau seorang ayah memberikan pelukan atau memberikan. Mungkin ada tapi lebih banyak kuota kepahitannya kali ya. Gitu. Mungkin pasti ada, nama orang tua pasti ada. Tapi itu cepat hilang karena lebih banyak digebukinnya gitu daripada dipeluknya gitu. Dan setelah aku udah gede, aku sadar bahwa oh itu cara mencintai mereka tapi salah caranya gitu. Karena akhirnya aku dipulihkan kok sama orang tuaku. Melalui proses yang juga panjang ya gitu. Karena sebelum akhirnya aku
ditemukan sama Tuhan Yesus, itu aku join sama sekte sesat, yang mana di sekte sesat itu menjanjikan kasih sayang dengan caranya mereka. Gitu. Sesat gitu. Sesatnya pokoknya bablas deh, Kak. Sorry. Jadi pertanyaannya, sebelum masuk ke sekte ini, apa yang terjadi gitu? Maksudnya siapa yang ngajak? Kok bisa gitu kan? Kok bisa ketemu gitu? Itu SMP kelas 1 aku. Cukup gitu. muda ya? Cukup muda. Di pikiran aku pada saat itu tuh Kak, gimana ya caranya aku bisa balas mama aku ya. Setiap kali mamaku gebukin aku tuh selalu hitung. 1, 2, 3, 4. Kalau dia miss pukul 1 kali, aku pasti mikir dalam hati, kok hari ini dia mukulnya lebih sedikit ya, bisa kayak gitu. Wow. Bisa kayak gitu. Aku nggak fokus ke sakitnya, tapi aku fokus ke hitungannya supaya kalau kemarin aku dipukulin aku nggak apa-apa, hari ini aku pasti juga nggak apa-apa, gitu. Tapi kepahitan itu numpuk di aku sampai yang ada tuh aku mikir, someday aku pasti bisa bales nih ke mama aku gitu. Walaupun menurut aku nggak mungkin aku bisa bales karena dia udah jago. Dia senpai dia gitu. Walaupun aku pukul pasti dia kan ngelesnya pasti lebih jago dari aku kan gitu. Tapi di pikiran aku pasti pokoknya aku harus bisa balas mamaku nih. Pokoknya kepahitan aku adalah aku bisa balas mamaku gimana supaya kalau mamaku mukul aku bisa yang kayak nggak sakit gitu. Atau kalau bisa aku bisa ngeles gitu balas kan. Sampai akhirnya pas aku SMP kelas 1 itu aku ketemu sama satu sosok temen aku satu kelas. Itu dia ngajakin aku suka ngelamun di perpustakaan sekolah di lantai 2. Ngelamun dan suka ngomong sama diri aku sendiri. Nah nih buat anak-anak muda nih ya, jangan sembarangan ngucapin sesuatu. Karena apapun yang kita ucapin itu ditangkap sama iblis. Waktu itu ngomong apa? Aku ngomong gini, ayo dong gitu, siapa nih yang bisa nolongin aku nih? Supaya aku bisa ngelawan nyokap aku gitu, bisa aku ngelawan mama aku ini gitu, bisa lebih hebat dari mama aku. Aku ucapin itu terus menerus, jadi kan jadi kayak doa kan jadinya. Si teman aku ini hari itu dia memberanikan diri untuk nyamperin aku. Terus aku cerita tentang keluarga aku kan, mama aku gimana di rumah sering mukulin dan segala macem. Terus si teman aku bilang gini, kamu mau nggak nanti pulang sekolah ikut sama aku? Aku juga ngajakin teman-teman yang lain kok. Kita pergi, diajak ke satu gedung. Gedungnya itu namanya itu bank di salah satu jalan protokol di Surabaya. Ke sana naik ke lantai 11. Sampai lantai 11, gila aku nggak bisa lupa lantai 11. Terus aku ngeliat itu awalnya kayak gini Kak. Ya elah, cuman bela diri begini ece-ece ini tiap hari mama aku juga gebukin aku juga kayak gini kan, modelnya kayak ya sama aja nih, remuk-remuk juga gitu kan. Terus mata aku tertarik sama yang di belakang. Yang jadi adalah kayak pasukan khususnya mereka. Jadi yang mungkin udah levelnya tinggi ya. Itu udah pakai jubah hitam semuanya. Wow. Udah pakai lilin dan segala macam. Nah aku fokusnya nggak yang ke murid-murid ini, aku yang ke belakang. Aku ngeliatin gini, wah itu kayak keren tuh. Aku merhatiin, aku nggak langsung nanya ke temen aku ngeliatin terus. Waduh, dipukul kok nggak apa-apa gitu kan, digebukin kok ini terus api tuh digituin kok. Pokoknya yang tidak biasa dilihat mata orang awam Kebal itu. Lah ya. Hebat ya, pokoknya hebat gitu, kayak yang ada di film-film lah ya. Itu aku lihat di depan mata. Baru aku bilang ke temen aku mau join, tapi aku mau yang kayak di belakang, yang kayak gitu tuh. Aku bilang gitu. Terus si teman aku nih ketawa, dia bilang gini, harus ngelewatin ini dulu, baru nanti kamu bisa ke sana. Oke. Akhirnya aku dikasih tuh kertas tanda tangan. Aku memalsukan tanda tangan papaku, karena harus ada tanda tangan orang tua. Nama bla bla bla, tanda tangan orang tua. Terus aku bilang ke temen aku palsuin tanda tangannya boleh nggak? Terserah. Oke deh, gampang kok tanda tangan papaku. Sat, aku kasih kan, udah. Mulai hari itu officially aku bergabung dengan aliran itu. Pada saat itu aku belum tahu itu sesat atau tidak ya Kak, karena itu kayak bela diri karate pada umumnya. Rajin Kak aku. Pulang sekolah walaupun capek, hidup aku jadi lebih bersemangat karena ada tujuannya kan. Kalau gue lebih jago, wah gitu kan. Ada makna hidup, ada makna yang salah tapi. Salah tapi Kak gitu kan. Udah nih rajin aku Kak tiap hari. Temen aku kadang
aku kayak hari ini aku nggak bisa pergi deh. Aku pokoknya nggak ada bolosnya. Nggak boleh absen. Nggak boleh absen karena aku ada tujuannya kan. Iya, iya. Nah karena aku rajinnya itu dan mungkin karena basic di badan aku udah ada keturunan darah seni ya. Jadi menghafalkan koreografi bela diri kan cepet sekali gitu. Teman-teman yang lain itu naik tingkatannya agak sedikit lama Kak. Aku cepet sekali. Gitu. Dari sabuk putih tuh naik ke sabuk hijau coklatnya tuh cepet banget. Kira-kira berapa lama itu waktu itu? Aduh, cepet banget ya pokoknya Kak. Di atas yang lain lah ya. Di atas yang lain karena teman-teman aku pada gini, kok dia bisa cepet sih ya? Karena dia jurusnya cepet hafalinnya Belajar gitu. jurusnya cepet. Sampai akhirnya suatu saat pergilah aku ke headquarternya mereka Kak. Pas aku masuk ternyata di belakang rumahnya itu kayak gini nih. Ada halaman kosong gitu. Itu udah banyak orang di situ Kak. Ada yang sabuk putih, pokoknya semualah. Sampai yang sabuk hitam lengkap. Itu ada yang memang tinggal di sana. Itu ada yang dari Manado, ada yang dari UK. Pokoknya banyak deh orang-orang bule juga ada di situ. Untuk berguru sama dia. Berguru sama dia. Cuman pada hari itu yang bule itu cuman satu. Cuman satu waktu itu. Cuman kan jadinya kan keren gitu ya kayak wah keren juga ini wah internasional nih bener aku mikir wah ini nggak main-main ini gitu. Pas aku masuk aku nggak langsung join sama mereka latihan. Mereka latihan aku lihat ih keren gitu karena tingkat latihannya udah beda Kak. Ilmunya itu udah beda. Yang di dalam rumah itu? Di dalam rumah itu ilmunya itu sudah menengah luar biasa. Karena memang itu mereka yang dipanggil ya, maksudnya dipantau dan memang perkembangannya pesat. Ya, gitu. Ada potensi dipanggil. Potensinya yang udah hebat-hebat gitu. Mereka tuh pasukan khususnya mereka gitu. Yang masih baru-baru itu juga ada juga gitu. Akhirnya hari itu officially tingkatan ilmu aku berkembang pesat Kak. Sejak hari itu? Ya, salah satu contohnya misalnya kalau kakak sakit ya, aku cuman lihat aku merem gini aja aku bisa tahu, mah kamu terganggu nih, ini bisa tahu Kak. Dan aku bisa lihat badan orang itu kayak X-ray. Sorry, itu berarti setelah hari itu mulai pembelajaran atau pelatihan ditambah lagi kan ilmu yang tadinya murid-murid yang sabuk putih sama ini kan masih biasa kan itu mereka memang belum boleh tahu. Nah pas aku hari itu ada di rumah itu dapat kitab, dapat pokoknya lebih advance. Jadi bukan sekadar berhenti dipukul tendang tapi udah mulai melihat itu. Yang mistik-mistik nih. Wow. Gitu. Mereka udah mulai kayak nunjukin nih loh gitu loh. Kok kamu kasih hidup kamu ke aku ini yang kan namanya orang yang agamanya gak kuat kan pasti seneng ya Kak melihat yang supranatural. Wah salah satu contohnya ya ini bukan membanggakan mereka tapi ini saya mau knowledge bahwa hal-hal seperti itu tuh ada. Nyata, iya. Contohnya adalah bulan bintang itu mereka bisa atur Kak. Bulan di sebelah sana misalnya bisa gini. Set dipindah. Padahal nggak ada manfaatnya juga sebenarnya. Cuman kan manusia kan butuh visual kan, kadang butuh wah hebat ya orang ini bintang tiba-tiba di sana kan kosong dia cuman gini doang nih si maha gurunya Kak. Seret atau ada bintang tang. Itu dia demo di depan murid-muridnya Kak, seperti itu. Kalau yang mungkin aku tangkap ya itu sebuah tipuan kali. Maksudnya gini. Orang-orang yang berada di dalam kendali mereka tentu akan melihat itu sebagai wow bisa gerak nih bulan. Yeah. Tapi aku percaya sih bahwa alam semesta kan ini kan di bawah kendali Tuhan ya. Yes. So sebenarnya itu mereka tidak benar-benar memindahkan itu, tapi orang-orang yang di bawah kendalinya gitu ya. Betul, setuju. Ini Kak, ini yang kerennya. Ketika aku udah di tahun yang ketiga ya, aku diizinkan masuk ke ruangannya si maha guru ini. Ruangannya tuh gelap Kak, gelap. Itu tempat pokoknya maaf nih ya, seks bebas. Wow. Pokoknya semua yang busuk-busuk itu semua terjadi di ruangan itu. Valentine tuh dirayakan dengan seks bebas. Terus kalau maha guru ngomong apa itu kita harus nurutin Kak. Kalau enggak nyawa kita kan hilang kan. Kayak misalnya gini nih, kamu besok pacaran sama ini ya. Kita nggak bisa bilang enggak. Oh berarti ini udah petua dari. Kamu besok sama ini ya, kamu besok sama itu dia udah dan kita harus nurut. Iya. Gitu. Nah, balik lagi ke tadi yang aku bilang Tuhan Yesus itu lebih besar dari mereka. Iblis aja ngakuin Kak. Jadi di belakangnya si maha guru ini
ada fotonya Tuhan Yesus. Tapi kecil sekali. Dan mukanya Tuhan Yesus tuh sedih. Terus aku nanya ke dia, "Loh Kak, kamu kenal sama orang ini?" Terus dia ketawanya tuh kayak iblis. Gitu kan, menyeringai dia kalau ketawa. "Kenal," dia bilang itu. "Siapa sih yang gak kenal sama dia? Iblis aja bisa ngomong kayak gitu loh Kak." Terus aku bilang gini, "Kenapa mukanya sedih?" "Ya dia kan disalib," dia bilang gitu. Terus pertanyaan saya, untung saya nanya Kak, "Kamu berani nggak sama dia?" Kakak tahu nggak jawabannya apa? Tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini yang berani sama dia. Itu iblis loh yang ngomong. Sukacitaku. Tapi pada saat itu aku nggak sadar Kak, ya kan? Setelah sadarnya tuh setelah aku udah bertobat baru yang kayak bam. Selama ini, aku izinin kamu loh. Mau nangis aku. Aku izinkan kamu untuk dengar sendiri bahwa iblis aja mengakui bahwa aku tuh sehebat itu loh. Tapi di Alkitab pun tertulis bahwa memang setan pun mengakui. Gitu. Tapi memang makanya itu kalau orang bisa mengakui dan percaya itu anugerah. Kasih karunia. Dan aku merasakan itu Kak. Iya. Siapa sih Lea Tikwalu? Tapi Tuhan pilih aku sempat tanya, "Kenapa kamu pilih aku Tuhan?" Dan aku kan nggak pernah hafal ayat Alkitab ya Kak ya. Dan aku tuh mendengarkan ayat-ayat itu tuh langsung dari suaranya, dari suara ini Kak, dari Roh Kudus ini gitu. Kayak justru Tuhan itu pakai orang-orang yang sama dunia dianggap sampah. Betul. Aku dengar itu dan ketika aku bertobat, pendeta nunjukin itu ada Lea. Nangis aku Kak. Hah? Berarti betapa beruntungnya kamu Lea. Kamu mendengarkan firman langsung dari Tuhan sendiri yang bikin firman itu. Ternyata ada di Alkitab ya. Ada ya semuanya. Aku diizinkan Tuhan untuk ngelewatin itu Kak. Wow. Ya. Aku sempat bertanya Kak gini. Tuhan kenapa kamu izinkan hal itu terjadi di hidup aku? Tuhan bilang gini, apakah kamu mau aku untuk mengkristenkan anak-anak muda? Tuhan bilang, enggak. Aku cuman pengen dunia tahu bahwa aku tuh mencintai mereka sebegini besarnya loh. Dan kamu cerita aja tentang aku dengan cara kamu. Bahwa aku itu ada, bukan dongeng, bukan fiksi. Aku tuh ada. Kalau mereka nggak percaya Tuhan, nggak. Mereka pasti akan percaya. Ya, dan itu ya kita tertulis ya. Kalau Injil itu diberitakan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kekuatan dari Roh Kudus. Jadi aku percaya bahwa tugas kita menyampaikan dengan kata-kata. Tapi yang melahirbarukan, yang membuat percaya Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri. Father, Ya. Itu benar sekali. Oke. Dan ini belum selesai nih, masih panjang nih. Banyak Kak, masih banyak. Apalagi yang mau ditanyakan. Kan gini, tujuan sebenarnya masuk ke perguruan tadi atau sekte tadi, sebenarnya kan untuk balas. Mama. Betul. Janji apa yang diberikan sama sekte ini bahwa kalian ini bisa suatu hari kamu bisa membalas mamamu? Yang pasti power. Of course ya. Ya, dan itu memang nyata. Mamaku itu ternyata tanpa aku harus memukul, aku sempat mukul mamaku juga sih Kak. Tapi tanpa sempat aku mukul, aku cuman liatin dia, aku cuman begini aja mamaku jatuh. Yang kayak gitu-gitu. Jadi powernya dari mereka tuh memang ada di aku. Oke. Gitu. Itu di saat mama misalnya jatuh tuh dengan kekuatan tenaga dalam lah kita bilang. Yes, betul, dengan tenaga dalam. Beliau inget gak? Ingat kan sempat ada di kesaksian itu kan. Mamaku nangis tapi aku nggak peduli. Gitu, udah kerasukan iblis. Jadi ilmu udah dapat nih. Power udah dapat. Udah sempat beberapa kali melakukan pembalasan terhadap ibu, terhadap mama. Sering. Terus puncaknya apa nih? Ya, jadi puncaknya itu setiap tahun sekte ini tuh ada ujian besar. Ujian besar itu ujian besar kenaikan tingkat. Urutannya adalah kita bertapa di bawah air terjun. Di Malang sana. Nama air terjunnya Mada Karipura. Air terjun itu dipercayain Gajah Mada di situ juga untuk ambil ilmu dan segala macamnya.
Lalu dari sana kita jalan napaktilas ke Gunung Bromo. Di sana ada satu kuburan Mahaguru kita. Itu kita ya melakukan ritual penyembahan dan segala macam sampai tidur di sana. Habis itu terakhirnya ke Pantai Ngeliep, pantai selatan untuk menyembah si ratu. Nah di sana itulah kejadiannya aku sebenarnya aku tuh mau dibunuh sama pimpinan aku. Karena nah ini Kak, malam sebelum kejadian waktu masih di Surabaya sebelum ke Malang ya, itu Mahaguru aku tuh nyamperin aku terus dia ngomong gini di ruangannya dia, cuman aku sama dia berdua. Dia bilang gini, nanti kamu akan jadi pengkhianat aku loh. Aku digituin Kak, bilang enggak Kak, aku tuh sayang banget sama kamu gini-gini. Enggak, nanti perguruan ini hancurnya sama kamu. Aku tetap nggak percaya. Enggak Kak, kan aku gini. Ntar kamu lihat aja. Dan itu benar kejadian. Nah mungkin karena karena proses dia tahu, dia juga punya visi aku bakalan ngebongkar seperti ini. Dia mau bunuh aku pas aku ujian di Pantai Ngeliep. Karena aku nggak bisa berenang. Gitu. Ujiannya itu sikap dasar, terus kuda-kuda terus maju, terus dihajar sama ombak, terus maju lagi. Nah, ketika aku maju yang terakhir, itu kan di belakang aku ada muridnya ya Kak, ada murid-murid banyak kan. Pas maju lagi, itu badan aku tuh keseret ke dalam, ke palung gitu. Nah, pada saat itu teman-teman aku tuh nolongin aku Kak, 5 orang. Ada yang dari UK, ada yang dari Itali, yang 3 ini dari Indonesia. Ada yang dari Semarang juga, ada yang dari Nigeria juga. Semuanya udah Mahaguru Kak yang nolongin. Karena kan mereka nganggap itu ombaknya besar ya. Jadi bukan muridnya udah kabur. Aku teriak nama Tuhan Yesus Kak. Yesus tolong. Wow. Diselamatin. Aku cuman hafalnya, aku ingatnya cuman itu, dibalikin. Nggak ingat apa-apa lagi, tahu-tahu digamparin sama tim SAR. Ini udah pasir semua. Udah sempet. Dan itu udah gelap. Hilang ya? Udah sempet hilang kali. Udah hilang. Itu udah gelap. Aku bangun, terus teman-teman aku marah. Yang satu perguruan dia bilang gini, gara-gara lu nih. Dia mention kan semuanya si siapa-siapa nih nolongin lu, tapi mereka justru keseret. Hanyut. Hilang. Mereka mati lah pokoknya. Yang mayatnya dibalikin lagi sama si ratu itu, si Tolani Okunu yang pangeran dari Nigeria, terus yang dari UK juga ada, tapi yang Indonesia kayaknya nggak dibalikin deh. Yang top 3-nya aja yang dibalikin mayatnya, akhirnya dipulangin ke negaranya masing-masing gitu. Pas aku dibawa ke pendopo kan Kak, si Mahaguru aku tuh ngomong gini, ya kan, dia bilang gitu, gara-gara kamu kan. Terus aku minta maaf Kak, aku bilang aku minta maaf ya Kak Yan, gini. Makanya kenapa harusnya aku yang mati. Karena dia mungkin kesal kan ya gitu. Aku bakalan jadi pengkhianat. Kita balik ke Surabaya. Itu tim SAR-nya masih riweh tuh, polisi dan segala macam. Kita balik ke Surabaya. Sampai di Surabaya aku melakukan perjanjian itu sama Mahaguru aku. Karena kan aku ngerasa feel guilty juga kan. Akhirnya aku bilang yaudah deh gitu. Aku sekarang pulang dulu ke rumah gitu. Aku nanti akan berikan hidup aku lah sepenuhnya buat kamu gitu maksudnya. Pas aku pulang ke rumah Kak, ternyata berita kejadian yang 5 orang meninggal itu sudah ada di koran Jawa Pos. Gitu. Orang tua aku itu udah nganggap aku udah meninggal. Karena yang paling depan itu ada foto aku. Kan di koran. Mamaku tuh udah nganggap aku udah nggak ada. Tiba-tiba malam-malam tuh aku ngetok rumah kan. Terus papa aku yang buka pintu. Kaget. Loh. Apa? Aku gitu kan. Mama aku teriak dari dalam. Ternyata si Dede masih hidup dan segala macem. Bukannya dipeluk Kak. Diberantemin sama mama. Masuk kan. Ma gini. Kamu tuh. Wah pokoknya abis aku. Kamu pokoknya dimarah-marahin. Aku udah gak inget dia marahnya apa. Yang pasti dia marah. Gak pakai lama aku cabut lagi balik ke headquarter. Dari situ aku bilang, kamu bunuh mama aku. Aku udah gak kuat sama dia. Karena aku berharapnya kan dipeluk, oh sayang gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Udah deh, mau mama aku, mau siapa di keluarga aku, ambil aja. Selesai aku, I'm done with her.
bener nih kamu bilang, iya. Aku pun juga kamu ambil juga nggak apa-apa. Oke, berarti kalau kamu serahkan nyawa kamu ke aku, kamu nggak ada di peredaran loh ya, itu bahasanya dia kan. Berarti orang udah nganggap aku udah nggak ada lagi, udah di dunianya mereka lah. Aku bilang ya udah nggak apa-apa, deal. Oke, sekarang kamu pulang. Aku pulang. Kamu pulang. Kamu lakukan ritual itu seperti biasa, tapi di dekat mama kamu. Jadi mama aku tidur di kamarnya, aku balik ke kamar aku pakai jubah hitam aku, pakai pentagram aku seperti biasa. Aku ngelakuin lebih kenceng deh malam itu karena aku kan mau bunuh mamaku kan. Ternyata mamaku nggak meninggal. Akhirnya aku tidur. Ketiduran nih? Aku ketiduran, capek kan. Aduh lama juga nih ya nyokap kok nggak mati-mati gitu kan. Aku tiduran, ternyata itu bukan ketiduran Kak. Tapi sama Roh Kudus dibawa ke tempat lain. Badan aku tuh dibanting ke bawah, posisi aku di lantai seperti ini, dipegangin kanan kiri, terus aku ngeliat ada yang jalan ke arah aku. Jalan, terus tangannya gini. Terus dia bilang, aku sayang sama kamu. Pas aku ngeliat, karena aku kenal ya, karena aku masih dari keluarga Kristen, jadi aku tahu. Mukanya nggak aku lihat muka wajah ini enggak Kak, cuman aku tahu itu sosok itu siapa. Karena ada bekas paku di tangan dan kakinya aku tahu. Aku bilang gini Kak, aku kenal nih, aku bilang gitu. Aku tahu kamu siapa, aku benci banget sama kamu. Tapi bilang aku sayang sama kamu, tapi bukan pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Indonesia, bahasa yang aku mengerti. Aku sayang sama kamu. 3 kali aku tetap bilang enggak, aku benci sama kamu. Enggak mau, gara-gara kamu hidup aku berantakan dan segala macamnya. Pas yang ketiga aku tetap sayang sama kamu, aku nangis Kak. Kenapa aku nangis? Karena di saat dunia membenci aku, mau ngancurin kehidupan aku, tapi sosok satu ini justru bilang enggak, aku sayang sama kamu. Tangan kanan kiri yang pegang aku kelepas, badan aku jadi kayak nunduk kayak baby pose gitu. Aku kayak anak kecil, aku ngelihat ada kaca dari sebelah kiri. Dang itu dibuka itu, tapi semuanya itu ada filmnya, tapi ada yang tidak ada filmnya, kayak gelap. Jadi kayak aku masih kecil dipukulin sama mama, diberantemin, dibully di sekolah dan segala macam, terus ada beberapa nih kosong. Aku yang belum bisa lihat. Terus aku bilang ini nih, aku bilang ini nih yang bikin aku benci sama kamu. Dan Tuhan bilang ini tuh hidup itu seperti ini. Kalau kamu berjalannya sama aku, semua ini bisa kamu lewati dengan baik. Dan yang kamu nggak bisa lihat ini, itu bukan urusan kamu. Itu masa depan kamu tuh kamu harus percaya sama aku. Aku nangis Kak, aku cuma bilang gini, kamu maunya apa sama aku? Aku balik lagi di kamar, Tuhan bilang aku harus maafin mama aku. Itu aku masih gini Kak, tadi tuh gue di mana ya? Gue tadi tuh di mana sih? Nggak di luar nalar Kak, nggak masuk akal. Bisa pindah tadi tempat gitu ya? Aku balik ke sana, aku langsung ke kamar mama aku nafasnya udah gini. Udah kayak mau mati. Terus aku peluk mama aku bilang, Ma, aku mau ngaku sama mama selama ini, cerita aku semuanya. Papa aku nangis, papa aku langsung sujud, berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, udah itu aja, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mamaku nangis peluk aku, mamaku cuma bilang terima kasih ya Tuhan kamu kembalikan anakku ke aku. Ma, harusnya mama hari ini, sekarang ini mama mati. Kalau besok ada yang datang ke sini, mama jangan takut ya Ma. Besoknya beneran dia datang, si Kak Yan itu sama 2 orang bodyguardnya, dia datang. Papaku di depan itu duduk gitu nungguin. Dia bilang aku mau cari Dede. Enggak, mulai hari ini kata papaku, mulai hari ini Dede udah punya Tuhan Yesus. Dia begini Kak, kata papaku. Iblisnya tuh kayak ngamuk gitu. Aku masih ingat pada hari itu mamaku lagi ngajar senam. Itu kan rumahku ada studio senam kan. Aku dari kamar aku duduk, aku tarik mamaku, aku bawa ke kamar mandi. Kan posisi kamar mandiku paling belakang kan. Biar disembunyikan aku lah ya. Takut, aku nggak mau mamaku diambil kan. Aku bilang, maafin Dedek, maafin Dedek. Mamaku bilang nggak apa-apa sayang. Yang jagain kamu tuh lebih besar dari yang ada di depan rumah itu pada saat ini. Aku tuh bisa ngerasain Kak, mukanya dia tuh di depan aku marah sama aku. Dia bilang aku tuh cinta banget sama kamu. Kenapa kamu hianatin aku? Tapi Tuhan itu kayak meluk aku gini Kak dari belakang, kayak gitu tuh. Aku kayak,
Oh my God, Tuhan gue lebih berkuasa banget. Dia mundur Kak, jauh banget dia mundur. Kayak seakan-akan Tuhan gak pakai ucapan kayak aku bisa ngerasain, enggak dia punya gue. Waduh, keren banget Tuhan Yesus itu Kak. Ya. Tuhan itu sekeren itu Kak. Ya. Cuman gak pakai bahasa basi, mundur semua. Musuh tuh mundur. Malaikat Tuhan jaga. Tuh mamaku nangis, papaku nangis kayak, udah sayang. Mama sama papa angkat tangan, yang jagain kamu udah Tuhan sendiri. Dan memang kalau kita milik Tuhan, ya, ketika kita menerima Yesus kan Roh Kudus diberikan kepada kita. Dan saya percaya roh yang di dalam kita itu lebih besar dari apapun. Yes. Jadi apapun yang harus dilewati lah, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh apapun dalam dunia. Yes. Dan saya percaya sih bahwa ketika ada hidup yang dipulihkan, keluarga pun dipulihkan. Yep. Tadi kan ada cerita bahwa dulunya papa mama kan suka berantem, hubungannya rusak. Yep. Itu bagaimana Tuhan pulihkan? Luar biasa Kak. Mama papaku tuh kayak pacaran lagi. Naik motor pun itu papa pasti yang, waduh pokoknya Kak itu sama Tuhan diliatin, diizinkan kayak ini loh. Semuanya yang kamu tadi bilang kan, aku benci sama kamu. Gara-gara ini dipulihkan semuanya. Aku sama kakak aku hubungannya diperbaiki. Semuanya Kak. Mamaku yang tadinya benci sama aku suka mukul nih ya. Bisa yang kayak gini. Ayo sayang makan. Nonton TV gitu ya. Makan. Aduh aku males. Tahu-tahu nyuapin Kak. Wow. Bener-bener aku menikmati momen itu gak kayak apaan sih enggak. Karena kan aku minta sama Tuhan itu kan. Tidak pernah digitukan sejak kecil. Yes. Ya. Aku langsung kayak ketika disuapin aku bilang ini, Ma sama Tuhan dikasih loh momen itu. Iya, nikmati nak. Kan kamu minta, nikmati. Karena Tuhan tuh tidak berhutang. Kalau Tuhan bilang akan pulihkan, dia akan pulihkan. Walaupun nanti kamu akan sempat jatuh lagi, Tuhan itu nggak pakai lama, dia pasti akan gini, nih ayo pegang tangan aku. Gitu. Apakah setelah ini hidup kamu sempurna banget lah? Enggak. Cobaannya ujiannya lebih besar, tapi kuasa Tuhan juga besar gitu kayak. Kan mau dilihat ya iman kita ya Kak. Ayo kamu masih kehilangan iman kamu enggak gitu. Dan itu apakah setiap hari Lea? Yes. Setiap hari. Makanya aku selalu bilang Tuhan aku gak bisa hidup tanpa kamu Tuhan. Apalagi setelah aku sudah pernah ada di dalam situ kan. Jadinya semakin aku gak bisa lepas dari sosok Tuhan yang besar. Ya. Gak bisa Kak. Dan pada akhirnya bisa memaafkan mama. Yes. Dengan kekuatan yang dari Tuhan. Yes. Itu. Terus aku ngeliat ke mamaku, aku peluk mamaku bilang, Ma I love you so much. Mamaku ngeluarin kata-kata ini Kak, maafin mama ya nak. Jadi bukan cuma aku aja yang minta maaf, tapi mamaku, seorang ibu loh, maafin mama ya nak. Udah mukulin kamu, aku bilang nggak apa-apa Ma. Gitu, aku maafin mama, papa aku juga peluk aku, opa aku peluk, kayak di film Kak. Dan aku sih percaya ya bahwa pengampunan Kristus, pengampunan Tuhan melalui karya salib Kristus itulah yang jadi dasar kita untuk mengampuni orang lain. Betul. Bahkan dalam Kolose pun berkata kan, kalau seseorang menaruh dendam, hendaklah saling mengampuni, seperti Kristus sudah mengampuni kita. Tuhan sudah mengampuni kita di dalam Kristus. Dan itu lebih besar dari dasar apapun gitu. Karena kalau aku percaya kalau kita mengampuninya karena supaya aku lebih tenang, itu kan for the sake of ourselves. Tapi kalau kita mengampuni dengan dasar bahwa Kristus sudah lebih dulu mengampuni kita, itu Kristus yang dipermuliakan. Yes. Wow, ini kalau kita perpanjang kayaknya bisa sampai besok. Episodenya banyak. Tapi aku bisa melihat betapa Tuhan bekerja di dalam hidup Kalea melalui kasihnya, penyertaannya, pengampunannya yang membuat Kalea bisa juga mengampuni orang yang tadinya pengen banget dibalas. Tapi bisa diampuni, bisa mengampuni. Itu luar biasa banget. Last but not least, boleh gak kasih pesan buat sahabat-sahabat solusi tentang kalau mereka lagi ngalamin kayak gini nih. Mungkin hatinya penuh dengan kepahitan, penuh dengan dendam. Atau bahkan mungkin mereka gak bisa merasakan kasihnya Tuhan dan tidak menganggap bahwa hidup itu berarti. Coba boleh gak ada dua patah kata gitu. Okay. Sahabat solusi, kalau kita ada masalah, kita akan selalu ada masalah.
selalu larinya ke Tuhan. Tersungkur, sujud, berdoa, panggil namanya, Tuhan Yesus pasti akan tolong. Karena Tuhan Yesus itu bukan Allah yang berhutang. Ketika kita panggil namanya, Tuhan Yesus saat itu juga akan ada duduk bersama-sama dengan kita dan menyelesaikan masalah kita. Wow, thank you Kak Lea. Sama-sama, aku yang thank you. Lain kali kalau ada waktu kita ngobrol lebih panjang lagi kayaknya. Karena cerita 3 tahun nggak bisa dibicarakan dalam waktu 40-50 menit. Tapi thank you banget buat waktunya. Yes. Dan satu pesan sih kalau dari aku ya, bahwa tadi kan Kak Lea bilang bahwa tempat perguruannya itu menjanjikan kasih sayang. Yes. Dan seringkali dunia seperti itu ya, menjanjikan apa yang hanya kita bisa dapat dari Tuhan. Yeah. Dan itu yang berbahaya. Kalau kita cari sesuatu pada tempat-tempat lain yang hanya bisa kita temukan dari Tuhan, ujungnya pasti kecewa. Betul. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu cukup, Tuhan itu sudah mengasihi kita, membuat kita berharga, dan kita bisa menemukan yang tidak bisa kita temukan di dunia, itu kita benar-benar akan datangnya ke Tuhan apapun yang kita lalui. Thank you so much buat waktunya. Sama-sama. Wow. Dan sahabat solusi, kalau sahabat solusi sedang mengalami hal-hal seperti yang Kak Lea alami tadi, menaruh dendam, sakit hati, kepahitan kepada orang-orang dan susah untuk mengampuni atau bahkan mencari hal-hal yang hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan Yesus ke tempat-tempat yang lain dan pengen banget rasanya bebas dari itu semua, sahabat solusi bisa kontak nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor yang akan standby 24 jam buat mendengarkan cerita, keluhan, kisah dari sahabat solusi. Kita akan dengan senang hati mendoakan sahabat solusi, menyupport sahabat solusi dalam doa. Jangan ragu, jangan malu untuk bercerita, karena satu langkah kecil bisa memberikan perubahan hidup yang sangat besar bagi sahabat solusi. So, terima kasih sekali lagi Kak Lea. I hope we can ketemu lagi nanti. Pasti. Dan Tuhan sertai terus, Tuhan sertai karirnya, karir narinya juga. Amin. Biar terus Tuhan pakai. Jadi terang dimanapun Amin. aku berdiri. Ya. Dan terus melakukan kesaksian buat siapapun orang itu, orang random. Karena aku percaya itulah yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus, menjadi saksi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Thank you so much. Thank you. God bless. God bless.